Sebuah kisah mahakarya terbaik dari Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya, dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-274. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Bangu Samparan mengerutkan keningnya ketika ia memandangi ketiga anak-anaknya yang muda. Tampaklah mereka menjadi gelisah, tetapi agaknya Panji Bau sendiri telah benar-benar menemukan ketenangan di dalam dirinya, sehingga suara itu seolah-olah tidak didengarnya. Wajah Ki Buyut Karuman yang mendengar teriakan-teriakan itu pun menjadi tegang. Sejenak ia terdiam sambil memandangi orang-orangnya yang masih berada di luar regol. Satu dua di antara mereka masih juga memegangi obor meskipun pagi telah menjadi semakin terang. Sementara itu, suara teriakan di luar regol masih saja terdengar. "Tangkap saja! Iya, tangkap saja!" Dan tiba-tiba saja Ki Buyut yang tua itu berteriak, "Diam! Diam!" Suara Ki Buyut ternyata masih cukup berpengaruh mengatasi kegaduhan di luar regol halaman. Ternyata suara-suara itu pun menjadi terdiam karenanya. "Akulah yang mengambil keputusan di sini," berkata Ki Buyut. Orang di luar regol itu masih diam. "Aku sudah memutuskan bahwa aku ingin memberi kesempatan sekali lagi kepada Bangu Samparan dan anak-anaknya." Ki Buyut itu terdiam sejenak sambil berpaling memandangi Ken Arok. Kemudian katanya, "Apalagi kedatangan anak angkat Bangu Samparan agaknya benar-benar membawa udara baru. Ia adalah seorang hamba istana. Ia pasti dapat memberi petunjuk-petunjuk apakah yang sebaiknya dilakukan oleh bapak angkatnya dan saudara-saudaranya." Sejenak orang-orang di luar regol itu masih berdiam diri. Namun tiba-tiba salah seorang berbisik, "Anak angkatnya itu pun dahulu seperti setan juga." "Iya," sahut yang lain. "Justru anak angkatnya itu seorang yang paling jahat di antara mereka." Iya, anak angkatnya itulah yang terlebih buas lagi." Suara itu semakin lama menjadi semakin keras, sehingga Ki Buyut dan orang-orang yang berdiri di sekitar Bangu Samparan mendengarnya. Ken Arok pun mendengarnya pula. "Bodoh, bodoh sekali," teriak Ki Buyut itu. "Apakah kalian tidak pernah mendengar berita tentang Ken Arok ini? Semua yang telah lalu sama sekali bukan ukuran buat hari ini. Justru hari ini ia mendapat kepercayaan yang besar dari aku, Tunggul Ametung." Tanpa disangka-sangka, seseorang telah berani membantah kata-kata Ki Buyut itu. "Tetapi aku, Tunggul Ametung, tidak tahu apakah yang pernah dilakukannya semasa kecilnya. Apakah kesalahan seseorang akan selalu dibawanya sampai mati?" bertanya Ki Buyut. "Itu adalah pikiran yang paling sesat. Pendapat itu sama kerdilnya dengan dendam yang tiada putus-putusnya. Ayo, siapakah di antara kalian yang tidak bercacat? Kita harus mengakui perkembangan pribadi dan watak.
Seseorang dapat bertaubat sampai ke dasar hatinya. Seseorang dapat merubah tingkah lakunya yang mungkin selama itu tidak disadarinya. Seseorang akan mungkin dengan tiba-tiba melihat kesalahan diri sendiri, dan seterusnya orang-orang yang demikian itu dapat saja merubah sifat-sifatnya. Orang-orang di luar regol itu sejenak terdiam pula. Namun salah seorang yang lain berbisik, "Tetapi bagaimana kita tahu perasaan dan pikiran orang lain? Bagaimana kita dapat membedakan antara penyesalan dan akal yang licik sekedar untuk menyelamatkan diri?" "Iya, kita tidak tahu." Dan disahut oleh yang lain, "Kita memang tidak akan tahu." Sekarang ternyata Ki Buyut pun telah terjebak dalam akal licik itu, desis yang lain lagi. "Tetapi kita tidak akan terjebak," berkata yang lain pula. Ki Buyut yang tua itu menjadi berdebar-debar. Orang-orangnya memang sedang marah. Mereka telah dibakar oleh kecemasan, dendam, kebencian, dan bahkan ketakutan bahwa suatu ketika Bangu Samparan atau anak-anak mereka akan menciderainya apabila mereka masih diberi kesempatan. Ketakutan yang demikian itulah yang mendorong mereka untuk mengambil suatu sikap selagi mereka kini bersama-sama menghadapi iblis yang mengerikan itu. Suara yang semakin lama semakin ribut itu terdiam sejenak ketika terdengar suara Ki Buyut mengatasi suara mereka. "Diam! Diam kalian semuanya! Serahkan semuanya kepadaku!" Orang-orang di luar regol itu saling berpandangan, tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang sependapat dengan kata-kata Ki Buyut itu. Apalagi ketika kemudian dalam kebimbangan Ki Buyut berkata, "Sebaiknya kalian tinggalkan rumah ini, biarlah aku yang menyelesaikannya." Perasaan orang-orang yang sedang marah itu tiba-tiba justru melonjak setelah seorang dari mereka berteriak, "Kita selesaikan persoalan ini di sini. Ya, kita selesaikan sama sekali. Sampai tuntas!" Teriak yang lain lagi. Ken Arok yang berdiri tegak seperti patung itu pun tergetar hatinya mendengar teriakan yang melonjak dan seolah-olah menyengat telinganya setiap kali ia mendengar suara itu. Sampai tuntas, dan kali ini pun ia masih juga mendengar teriakan yang demikian. "Jangan meninggalkan sisa persoalan buat hari esok. Kita rampungkan sama sekali pagi ini, Ki Buyut. Dengan demikian, kita akan hidup tentram, hidup seterusnya. Iblis-iblis itu tidak akan dapat mengganggu kita lagi. Mereka tidak akan mengotori nama Karuman dan seluruh penduduknya." "Bodoh sekali, bodoh sekali." Ki Buyut masih mencoba berteriak, tetapi suaranya kini sudah menjadi semakin rendah. Suara hiruk pikuk di luar regol menjadi semakin sulit untuk diatasinya. Bangu Samparan berdiri dengan dada berdebar-debar. Ia melihat ketiga anak-anaknya yang muda itu menjadi semakin gelisah. Sedang Puranti menjadi ketakutan. Gadis kecil itu menggigil di dalam pelukan ibu tuanya. Yang masih tetap tenang adalah Panji Bawo dan Ken Arok itu. Namun sebenarnya di dalam dada Ken Arok itu pun telah tumbuh berbagai macam persoalan, bahkan juga yang hampir tidak ada hubungannya dengan kehadiran orang-orang itu. Sikap orang-orang Karuman itulah yang telah tergores di dinding jantungnya. Sikap mereka untuk menyelesaikan setiap masalah sampai rampung.
seperti Bangu Samparan, seperti Panji Bawu sebelum menemukan kesadaran diri. Suasana semakin lama menjadi semakin tegang karena orang-orang di luar regol halaman rumah Bangu Samparan itu semakin lama semakin keras berteriak-teriak. Semakin lama mereka menjadi semakin kehilangan pengamatan diri, sehingga mereka tidak lagi mau mendengar suara pemimpin mereka sendiri. Ki Buyut pun menjadi semakin bingung pula. Kini 1-2 orang telah berdiri di regol sambil mengacung-acungkan tinju dan senjata-senjata mereka. "Tangkap saja, dan kita bantai beramai-ramai. Semuanya jangan ada yang lolos," teriak salah seorang dari mereka yang kemudian disahut oleh yang lain. "Kalau tidak, maka kitalah yang besok akan dibantai." Bagus, teriak yang lain sahut menyahut. Suasana di halaman itu benar-benar menjadi tegang. Panji Bawu yang selama itu masih tenang-tenang saja tampak mengerutkan keningnya ketika ia melihat orang-orang yang berdiri di luar regol itu kini berdesak-desakan mulai masuk. Tetapi mereka tidak segera maju. Mereka masih berdiri di dekat regol sambil berteriak-teriak. Ki Buyut yang tua itu pun menjadi semakin tegang kemudian menjadi pucat. Ia merasakan bahwa kewibawaannya tidak lagi dapat menguasai orang-orangnya yang sedang marah tidak terkendali. Ken Arok masih berdiri tegak seperti patung, tetapi angan-angannya kini sudah tidak lagi terapung-apung di alam yang asing. Kini ia melihat orang-orang yang berteriak-teriak dengan marahnya menuding-nuding dengan berbagai macam senjata ke arah mereka yang berdiri di muka rumah itu. Panji Kuncang dan kedua adik-adiknya pun menjadi semakin gelisah ketika orang-orang yang berdiri di muka regol itu bergerak beberapa langkah maju. Maka tanpa mereka sadari, ketika anak-anak muda itu meloncat mendekati senjata-senjata mereka yang tergolek di tanah. "Jangan!" desis Panji Bawu. "Kita sudah bertekad untuk tidak mempergunakan senjata lagi. Tetapi mereka menjadi gila dan akan membunuh kita. Kalau kau sentuh senjata itu, mereka akan menjadi semakin puas. Karena itu, mundurlah." Ketika anak laki-laki Bangu Samparan yang muda-muda itu berdiri termangu-mangu sejenak, namun kemudian mereka pun melangkah mundur. Ki Buyut menjadi semakin bingung. Justru ia semakin yakin bahwa Panji Bawu benar-benar telah menyesali semua kesalahan yang telah mereka lakukan bersama keluarga mereka. Tetapi pada saat yang demikian, kemarahan orang-orang Karuman benar-benar telah memuncak. "Apakah kita akan membiarkan diri kita benar-benar menjadi lembu bantaian, Kakang?" bertanya Panji Kinengkung. Panji Bawu mengerutkan keningnya, namun kemudian ia menjawab, "Kita serahkan nasib kita kepada Ki Buyut. Kita mempercayainya dan kita menganggapnya sebagai tetua padukuhan ini." Namun tanpa disangka-sangka, Ki Buyut yang kebingungan itu menyahut, "Ternyata aku tidak dapat menguasainya lagi. Jadi apakah itu berarti kita harus menjaga keselamatan kita masing-masing?" bertanya Kunal. Ki Buyut menjadi semakin bingung, tetapi ia tidak dapat tinggal diam. Kalau anak-anak Bangu Samparan itu kemudian kehilangan kesabaran dan melakukan perlawanan, maka ia harus berbuat sesuatu. Tetapi apakah yang sebaiknya? Apakah ia akan berpihak kepada keluarga Bangu Samparan atau kepada orang-orang yang sedang marah itu? Atau apakah ia akan lari saja
supaya tidak melihat apa yang terjadi. "Orang-orang itu sudah menjadi gila," katanya di dalam hati. "Seandainya Bangu Samparan dan keluarganya memegang senjata-senjata mereka kembali, maka orang-orang yang kehilangan akal itu tidak akan lebih baik nasibnya dari Padang Ilalang. Bangu Samparan akan dapat membabatnya tanpa kesulitan." Dalam kebingungan itu, sekali lagi Ki Buyut mendengar suara Panji Bawu. "Jangan kau sentuh lagi senjata-senjata itu." Tanpa disengaja Ki Buyut berpaling. Dilihatnya Panji Kinengkung dan Panji Kunal telah berjongkok untuk memungut senjata-senjata mereka. "Lalu apakah yang harus kita kerjakan? Ki Buyut sendiri tidak tahu bagaimana ia harus menghadapi orang-orang yang menjadi buas itu." Panji Bawu mengerutkan keningnya. Ia tidak segera dapat menjawab pertanyaan itu. Dipandanginya wajah Ki Buyut yang tegang. Tetapi di dalam wajah itu pun tidak ditemuinya jawaban. Sejenak kemudian orang-orang yang seolah-olah telah lupa diri itu mendesak beberapa lagi maju sambil berteriak-teriak. Meskipun matahari telah hampir melonjak ke atas punggung pegunungan, namun di tangan beberapa orang itu masih tergenggam obor yang menyala. Karena orang-orang itu semakin mendesak maju, maka akhirnya Panji Bawu pun menjadi cemas menghadapi keadaan. Ia sudah benar-benar tidak ingin mempergunakan senjatanya lagi. Tetapi nalurinya pun tidak membenarkannya untuk menyerahkan diri untuk dibantai beramai-ramai. Karena itu, maka seolah-olah tanpa sesadarnya ia bertanya, "Apakah yang sebaiknya kami lakukan, Ki Buyut?" Ki Buyut masih saja kebingungan. Ia terharu melihat kesungguhan hati keluarga Bangu Samparan itu untuk tidak mempergunakan senjatanya lagi. Karena itu, maka sudah seharusnya ia melindungi mereka dan menghindarkan mereka dari bencana. Justru pada saat mereka ingin mulai dengan kehidupan yang baru, karena agaknya orang-orang Karuman itu sudah tidak dapat dikuasainya lagi, maka tiba-tiba Ki Buyut itu berdesis, "Menyingkirlah, menyingkirlah. Aku akan berusaha menahan mereka supaya mereka tidak mengejar kalian. Bersembunyilah sampai aku berhasil menenangkan mereka. Apabila mereka sudah menjadi tenang, maka aku akan dapat berbicara dengan mereka. Aku sangat berterima kasih kepada kalian karena kalian benar-benar sudah berhasrat untuk meletakkan senjata-senjata kalian. Mudah-mudahan kalian terhindar dari bencana." Panji Bawu mengerutkan keningnya. Sesaat harga dirinya tergores oleh petunjuk Ki Buyut itu. Kenapa mesti melarikan diri? Tetapi Panji Bawu itu segera menyadari keadaannya dan tekadnya untuk tidak mempergunakan senjata lagi. Karena itu, maka tidak ada jalan lain yang lebih baik daripada untuk sementara menghindar apabila masih mungkin. Orang-orang Karuman yang berdesakan semakin dekat itu seolah-olah telah kehilangan nalar mereka. Yang tampak di mata mereka adalah iblis dan hantu yang paling menakutkan yang harus segera dibinasakan. Mereka merasakan kecemasan dan ketakutan mencekam dada mereka apabila mereka tidak segera membuat penyelesaian yang sempurna. Terbayang di dalam angan-angan mereka bahwa iblis-iblis itu justru akan menjadi semakin mengganas. Mereka tidak akan dapat berbuat apa-apa apabila mereka bertemu satu demi satu dengan iblis-iblis itu. Tetapi kini mereka datang bersama-sama dan mereka akan menghadapi bersama-sama pula. "Jangan kau biarkan dadamu diledakkan oleh kebodohanmu itu. Kita memang harus segera menyingkir.
Kalau kita akan melawan mereka, maka kita akan membuat diri kita sendiri terkutuk sepanjang umur kita. Bahkan kita akan menjadi semakin jauh dari ketentraman abadi yang baru saja dapat kita bayangkan di dalam hati kita. Sebab apabila kita sudah terlanjur mengangkat senjata, maka puluhan orang akan menjadi mayat di halaman ini. Kita tidak akan terlampau sulit untuk membunuh sebagian besar dari mereka, seperti kita merampas alang-alang. Tetapi kita tidak akan melakukannya. Kita akan menyingkir. Kakang, potong Panji Kinengkung, tetapi suara itu terputus. Bersiaplah cepat, bawalah ibu masuk ke dalam rumah, dan kemudian kalian harus lari lewat pintu belakang, menembus pintu putulan di halaman belakang. Aku dan Kakang Ken Arok akan segera menyusul, berkata Panji Bawu. Kinengkung menjadi ragu-ragu sejenak, demikian juga kakak-kakaknya. Bahkan Bangu Samparan pun menjadi termangu-mangu, seolah-olah ia kehilangan seluruh kesempatan untuk mempergunakan akalnya. Cepat, bisik Panji Bawu. Pergilah seperti apa yang dikatakan oleh Ki Buyut. Karena adik-adiknya masih berdiri mematung, maka Panji Bawu pun mendesak ayahnya. Pergilah ayah, bawalah ibu keduanya bersama Puranti dan anak-anak bengal ini. Hati Bangu Samparan seolah-olah telah benar-benar kosong. Karena itulah, maka ketika tangan istri mudanya menariknya, ia sama sekali tidak bersikap apapun. Dengan tergesa-gesa, maka Bangu Samparan membawa kedua istrinya dan gadis kecilnya menyusup masuk ke dalam rumah untuk mencoba melarikan diri mereka dari tangan orang-orang yang telah kehilangan pengamatan diri itu. Kalian juga, desak Panji Bawu kepada ketiga adiknya laki-laki. Pergilah, jangan keras kepala, tinggalkan senjata kalian di situ. Betapapun beratnya, namun ketiga adik laki-laki Panji Bawu itu pun kemudian melangkah pula, meninggalkan halaman masuk ke dalam rumahnya. Betapa terasa dadanya serasa akan pecah, namun mereka sama sekali tidak berani membantah perintah kakaknya. Justru karena mereka mengenal betul sifat kakaknya itu. Tetapi bahwa mereka harus melarikan diri dan tidak melawan adalah perintah yang sama sekali kurang dapat mereka mengerti. Meskipun mereka tahu pula bahwa keluarganya kini sedang berusaha untuk mencegah segala kesalahan, bahkan yang mereka lakukan. Namun betapa kini mereka harus mengorbankan harga diri mereka, itulah yang kurang mereka mengerti. Belum lagi orang yang terakhir hilang di balik pintu. Terdengar suara orang-orang yang berdesakan maju. Jangan biarkan mereka lari. Lalu yang lain berteriak. Ki Buyut, kenapa mereka diberi kesempatan untuk lari? Aku akan berbicara dengan kalian. Ki Buyut pun mencoba berteriak. Tetapi suaranya tenggelam dalam hiruk-pikuk yang disuruh itu. Orang-orang itu masih berteriak keras-keras. Tangkap mereka semua! Semuanya! Ken Arok berdiri tegak seperti patung. Ia tidak beranjak dari tempatnya ketika orang-orang itu mendesak semakin maju. Ki Buyut yang kini berdiri semakin dekat dengan Ken Arok dan Panji Bawu berdesis pula. Kalian berdua sebaiknya juga menyingkir untuk sementara. Ken Arok menarik nafas. Perlahan-lahan ia menjawab. Ya, tetapi biarlah kami berdua memperlambat persoalan, sehingga mereka yang telah lari lebih dahulu mendapatkan waktu. Ki Buyut tidak menjawab, tetapi kegelisahan telah memuncak sampai ke ubun-ubunnya. Ia merasa bahwa tidak mungkin lagi mengendalikan orang-orang gila yang sudah tidak dapat mempergunakan nalar lagi. Kenapa Ki Buyut diam saja? Kenapa? Mereka akan segera lari. Mereka akan hilang dan lepas dari tangan kita.
Ki Buyut tidak menjawab. Kini tugasnya adalah memperpanjang persoalan seperti yang dikatakan oleh Ken Arok, untuk memberi waktu kepada mereka yang melarikan dirinya. Tetapi betapapun juga tubuhnya telah basah kuyup oleh keringat dingin yang seakan-akan terperas dari tubuhnya. Ken Arok dan Panji Bawu berdiri tegak dengan tegangnya, tetapi mereka masih juga mendengar suara ribut di dalam rumah. Agaknya ayah ibunya masih mencoba mengemasi barang-barang yang dapat mereka kumpulkan. Untuk bekal mereka memerlukan waktu yang lama untuk dapat kembali ke rumah ini. Namun akibat dari kelambatan itu sama sekali tidak terduga-duga. Orang-orang yang marah itu mendesak semakin dekat dan berteriak-teriak terus. Sikap Panji Bawu itu mereka tanggapi dengan sudut pandangan mereka yang telah mempengaruhi mereka sebelumnya. Seolah-olah Panji Bawu itu telah siap untuk melawan mereka bersama-sama dengan Ken Arok. Mereka tertegun sejenak ketika mereka melihat Panji Bawu itu maju selangkah sambil berteriak. Dengarlah saudara-saudaraku. Aku telah menyatakan diri untuk tunduk kepada semua keputusan Ki Buyut Karuman. Aku tidak akan melawan. Dan aku tidak akan melanggar janjiku kali ini. Sejenak orang-orang Karuman itu terdiam. Mereka saling berpandangan sesaat. Namun tiba-tiba salah seorang dari mereka berteriak, "Kalau begitu menyerahlah!" Ternyata teriakan itu seolah-olah menjalar dari mulut ke mulut, sehingga kemudian setiap mulut telah meneriakkannya sambil mengacu-acukan senjata-senjata mereka. Dengan penuh kebencian orang-orang Karuman itu, seperti orang-orang yang kesurupan mendesak semakin maju. "Menyerahlah! Menyerahlah!" teriak mereka. "Kami akan menghukummu sesuai dengan kesalahanmu," disahut oleh yang lain. "Kau harus mendapatkan hukuman picis atau hukum gantung." Setiap keringat mengembun di kening Ken Arok ketika dipandanginya wajah Panji Bawu dan Ki Buyut itu. Maka wajah-wajah itu menjadi semakin tegang. "Kami memang akan menyerah," terdengar jawaban Panji Bawu. "Bukankah hal itu sudah aku katakan? Aku akan tunduk kepada semua keputusan Ki Buyut. Serahkan kepada kami! Serahkan kepada kami!" teriak orang-orang Karuman itu. Ki Buyut hampir menjadi putus asa, namun ia masih mencoba berteriak. "Jangan menjadi liar! Bukankah kalian masih mempunyai harga diri dan sedikit kebijaksanaan?" Tetapi suara yang menyahut adalah, "Ya, serahkan kepada kami! Serahkan kepada kami!" Ki Buyut yang tua itu menggeram. Tidak ada harapan lagi untuk mencegah mereka itu. Sehingga sekali lagi ia berdesis kepada Panji Bawu dan Ken Arok. "Cepat, menyingkirlah!" Panji Bawu pun tidak melihat manfaat dari pembicaraan selanjutnya. Karena itu, maka ia berpaling kepada Ken Arok sambil mengangguk kecil. Agaknya orang-orang Karuman dapat menangkap isyarat itu. Dengan penuh kemarahan mereka berteriak, "Jangan lari! Woi, jangan lari!" Panji Bawu melangkah surut untuk mendekati lubang pintu. Ken Arok pun telah beringsut pula. Mereka harus cepat-cepat menyusup di bawah pintu dan meninggalkan halaman itu dari pintu rumah dan regol butulan di halaman belakang. Tetapi tanpa disangka-sangka, orang-orang Karuman segera mendesak maju sambil berteriak penuh kemarahan.
Woi, jangan lepaskan! Ya, jangan lepaskan! Tiba-tiba salah seorang dari mereka melemparkan obor yang masih berada di tangannya. Didorong oleh kemarahan yang memuncak, maka obor itu telah melontar sampai ke atap-atap rumah Bangu Samparan. Hei, kalian telah benar-benar menjadi gila! Kalian telah menjadi gila! Ki Buyut berteriak-teriak tidak terkendali. Sambil mengacu-acukan tangannya, ia melangkah maju mendekati orang-orang yang menjadi kalap. Tetapi tanpa diduga-duga, setiap orang yang memegang obor di tangannya kemudian melemparkannya pula ke atas atap rumah Bangu Samparan. Api obor itu pun segera menjilat atap rumah yang kering itu. Dengan cepatnya api pun berkobar melonjak-lonjak di atas atap. Cahayanya segera memerah, mewarnai langit yang menjadi semakin cerah karena matahari telah mulai melonjak ke atas punggung bukit. Panji, Bawuk, dan Ken Arok sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk menahan kegilaan itu. Yang dapat mereka lakukan kemudian adalah dengan tergesa-gesa menyusup pintu rumahnya dan berlari ke belakang. Tetapi betapa mereka menjadi terperanjat ketika mereka masih melihat Bangu Samparan dan istri mudanya sibuk membungkus barang-barang mereka. Agaknya mereka telah menyimpan beberapa macam barang di bawah pembaringan. Cepat! Teriak Panji Bawuk. Tinggalkan semua itu. Bangu Samparan yang gelisah menjadi semakin gelisah. Tinggalkan itu semua. Tinggalkan. Kalian masih belum ikhlas dengan semua barang-barang yang berlumuran dengan noda. Tinggalkan dan cepat pergi. Sementara itu api telah semakin berkobar. Istri tua Bangu Samparan yang tidak tahu menahu tentang barang-barang itu pun masih berdiri termangu-mangu menunggu suami dan adiknya selesai. Puranti yang kecil memeluknya dengan tubuh gemetar. Marilah, Bu. Tangis gadis kecil itu. Aku takut. Sebentar, Ger. Tunggu ayah dan ibumu. Marilah ayah, marilah ibu. Tangis Puranti. Sementara itu, Panji, Bawuk, dan Ken Arok hampir bersama-sama berteriak. Cepat, tinggalkan semua itu. Panji, Bawuk sudah tidak sabar lagi menungguinya. Tangan ibunya segera diraihnya dan ditariknya cepat-cepat keluar. Tunggu! Teriaknya. Meskipun Panji, Bawuk tidak menghiraukannya lagi, namun tangan ibunya masih juga sempat menjinjing sebungkus barang-barang yang disembunyikannya di bawah pembaringan. Sementara itu, Bangu Samparan dengan eratnya menggenggam perhiasan dan permatanya yang baru saja didapatkannya kemarin. Marilah, cepatlah sedikit, Bu. Desis Ken Arok yang dengan cekatan mendukung Puranti dan membimbing istri tua Bangu Samparan. Tetapi nasib yang malang agaknya telah menimpa mereka. Tiba-tiba atap rumah yang terbakar itu pun runtuhlah. Ken Arok dengan tangkasnya meloncat sambil berusaha menarik ibu angkatnya. Tetapi api telah menyentuh pakaian perempuan itu, sehingga tiba-tiba pakaian itu pun terbakar pula. Kuncang! Kuncang! Teriak Ken Arok memanggil anak muda yang sudah berada di luar. Kuncang terkejut mendengar panggilan itu. Cepat ia meloncat masuk kembali meskipun api telah semakin menyala. Dukung adikmu cepat, tinggalkan rumah ini. Panji Kuncang segera menerima adiknya dan dengan tidak menghiraukan apapun lagi, segera ia meloncat berlarian meninggalkan rumah yang kini menjadi seonggok api yang berkobar-kobar dengan puasnya.
Sementara Panji Bawuk berusaha menarik ibunya yang masih saja mengenakan semua barang-barangnya yang disembunyikannya di dalam rumah yang terbakar itu. "Ikhlaskanlah semua itu, seperti aku mengikhlaskannya senjataku," desis Panji Bawuk. Di dalam hiruk pikuk itu, istri tua Bangu Samparan menggeliat di tangan Ken Arok. Terasa tubuhnya menjadi terlampau panas. Dengan susah payah Ken Arok berusaha memadamkan api yang menjilat pakaian ibu angkatnya. Kemudian mendukungnya seperti mendukung anak-anak. Tetapi api sudah menjadi semakin besar. Hampir tidak ada jalan yang dapat dilalui Ken Arok bersama ibu angkatnya itu. Ken Arok menggeram. Tubuhnya sendiri merasa betapa panasnya api yang berkobar-kobar di sekitarnya. Sementara itu, ia masih mendengar suara hiruk pikuk di luar. Bahkan di luar dugaannya, orang-orang yang kesurupan di luar itu masih juga belum puas melihat api yang telah menelan rumah Bangu Samparan. Kebencian mereka dibumbui oleh ketakutan dan kecemasan akan dendam keluarga itu telah mendorong mereka untuk kian bernafsu menghancurkan semuanya, membinasakan seluruh isi rumah itu dengan sempurna. Dalam kebingungan itu, Ken Arok telah dikejutkan oleh beberapa pucuk senjata yang meluncur di sekitarnya. Ternyata orang-orang Karuman itu telah melontarkan berbagai macam jenis senjata ke arah rumah Bangu Samparan yang telah terbakar itu. "Binasakan saja semuanya! Ya, binasakan saja semuanya!" Terdengar mereka berteriak-teriak. Sekali lagi Ken Arok menggeram. Dengan nanar ia mencari kesempatan untuk dapat melepaskan diri dari dalam api. Namun agaknya ia benar-benar telah terkepung. Rumah itu telah menjadi perapian raksasa. Sisa-sisa atap pun telah mulai berjatuhan di sekitarnya. Sedang perempuan tua di tangannya itu pun menjadi semakin payah karena tubuhnya telah ikut menjadi hangus pula. Namun ternyata Ken Arok telah membuat suatu kesalahan. Ia agak terlambat. Ia tidak mengingat perbedaan daya tahan antara dirinya sendiri dengan perempuan tua di tangannya. Ternyata tubuh Ken Arok benar-benar tubuh yang luar biasa. Bahkan api pun seolah-olah tidak dapat melukainya. Dalam keadaan yang demikian itu, Ken Arok telah memusatkan segala kemampuan yang ada padanya. Ia ingin menembus dinding api yang berkobar di sekitarnya. Karena itulah, maka Ken Arok itu tanpa sesadarnya telah menyalurkan kekuatannya pada anggota badannya. Sama sekali tidak dapat dimengerti bahwa seseorang dapat melakukannya. Sama sekali tidak masuk akal bahwa seseorang masih mampu keluar dari onggokan api yang menjilat-jilat ke langit. Bangu Samparan dan keluarganya pun menyangka demikian juga. Panji Bawuk berteriak-teriak seperti orang gila, memanggil nama Ken Arok, kemudian Bangu Samparan dan Purranti yang kecil. Tetapi yang mereka lihat hanyalah api dan api. Sementara orang-orang Karuman menjadi semakin puas. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.